Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin salah satu resep jajanan tradisional yang super empuk dan enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini saya sudah siapkan panci, lalu saya masukkan 700 ml santan, 1 lembar daun pandan. Kemudian ini akan saya masak menggunakan api sedang sampai santannya ini sedikit mendidih ya teman-teman. Jangan lupa ini sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini tujuannya santannya ini kita masak supaya nanti kue pancongnya itu tidak cepat basi dan rasanya itu menjadi lebih gurih. Nah, setelah santannya mulai mendidih seperti ini, jadi nggak usah sampai mendidih banget ya, udah menggelembung sedikit aja seperti ini, kita matikan kompornya lalu kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Nah, selanjutnya di sini saya sudah siapkan wadah yang bersih, lalu saya masukkan 250 gram tepung beras, 10 gram tepung terigu, dan setengah sendok teh garam. Setelah itu ini kita aduk-aduk sebentar sampai bahannya ini tercampur rata saja. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan 275 gram kelapa parut. Ini saya memakai kelapa parut bagian putihnya saja ya teman-teman. Setelah itu ini kita aduk-aduk sebentar. Ini kita aduk-aduk menggunakan tangan aja kira-kira sampai bahannya itu tercampur rata. Nah, jika bahan sudah tercampur rata, ini selanjutnya akan saya tambahkan santan yang sudah didinginkan tadi. Ini saya menambahkan santannya secara bertahap ya teman-teman. Jadi saya tambahkan sedikit dulu, terus saya aduk sambil diuleni seperti ini. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, saya tambahkan lagi sedikit santannya. Kemudian kita uleni lagi. Jadi saya ini menambahkannya secara bertahap sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi ini bukan cuma diaduk saja tapi sambil diuleni. Jadi kita tambahkan santannya, diulen. Ini kira-kira nanti akan menghasilkan adonan yang ringan dan kalis di tangan. Nah, ini dia setelah semua santan saya tambahkan dan diaduk rata sampai pulen. Ini dia adonannya udah siap untuk dicetak. Nah, setelah itu ini sebenarnya sudah bisa langsung dipanggang, tapi untuk kue pancong kali ini supaya hasilnya lebih maksimal, ini akan saya diamkan dulu untuk beberapa saat. Jadi kalau kita diamkan seperti ini, kelebihannya nanti si kue pancongnya itu pori-porinya bagus, terus juga permukaannya itu seperti padat, tapi sebenarnya teksturnya itu sangat empuk. Nah, ini adonannya sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya ini udah saya siapkan loyang ya. Ini cetakannya sebelumnya sudah saya panaskan, lalu saya olesi seluruh permukaannya menggunakan margarin tipis-tipis seperti ini. Setelah kita olesi semua permukaannya menggunakan margarin, ini kita panggang sebentar, lalu kita tuang aja adonan ke dalam cetakannya ini sampai hampir penuh ya teman-teman. Kemudian ini akan saya panggang sampai mateng menggunakan api sedang sedikit kecil. Karena kalau apinya nanti terlalu kecil, ini tuh bisa nanti permukaannya menjadi keras. Jadi kita harus memanggangnya menggunakan api yang sesuai ya teman-teman.
Nah, setelah dipanggang beberapa saat, ini kue pancongnya sudah matang. Jadi bisa dilihat kalau bagian bawahnya itu udah berubah warna menjadi kuning keemasan, itu artinya kue pancongnya sudah matang. Ini langsung aja kita angkat. Ini kita angkatnya pelan-pelan ya teman-teman, karena ini pasti masih panas banget. Nah, karena saya masih punya sisa adonannya, ini langsung aja kita panggang sama seperti tadi ya teman-teman caranya. Nah, kue pancong kali ini akan saya bikin dua rasa. Yang pertama tadi gurih. Nah, yang kedua ini setelah setengah matang akan saya tambahkan gula sedikit saja sebagai toppingnya. Jadi karena orang di rumah saya ini suka banget sama rasa manis, makanya saya bikin dua rasa. Tapi ini sifatnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka rasa manis, bisa original seperti tadi saja. Nah, setelah semuanya ditambahin gula, ini lanjut kita panggang kembali sampai kue pancongnya itu mateng. Nah, setelah dimasak beberapa saat, ini juga sudah mateng. Lanjut, ini langsung aja kita angkat secara perlahan. Nah, setelah semua matang, ini langsung aja kita hidangkan karena ini paling enak dimakan ketika masih hangat atau baru mateng. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget kan teman-teman? Teman-teman bisa lihat ini pori-porinya bagus banget, permukaannya juga kayak padat gitu. Tapi sebenarnya teksturnya itu super lembut dan empuk banget, manisnya juga pas. Oke, teman-teman di rumah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.